Ada satu fakta yang bikin banyak orang terdiam ketika mengetahuinya. Sebagian besar orang yang hidupnya meningkat drastis, entah karirnya, fokusnya, atau ketenangan mentalnya, punya satu kebiasaan sederhana yang hampir selalu sama. Bangun jam 5 pagi. Dan menariknya, kebiasaan ini bukan terbentuk karena mereka sok disiplin, bukan karena ikut-ikutan tren produktivitas, dan bukan karena ingin terlihat sibuk. Ada rahasia yang jauh lebih besar, lebih relevan, dan sebenarnya sangat masuk akal kalau kita mau melihatnya dari sudut yang tepat. Jam 5 pagi bukan sekadar waktu yang lebih cepat dari orang lain bangun. Jam 5 pagi adalah ruang kosong. Ruang yang tidak dicampuri notifikasi, tuntutan sosial, tekanan pekerjaan, atau kekacauan pikiran yang biasanya mulai datang ketika hari berjalan. Di jam ini, seseorang bisa memulai hidupnya dengan kendali penuh, sebelum dunia mulai menarik-narik mereka ke segala arah. Inilah alasan kenapa banyak orang sukses menyebut jam 5 pagi sebagai zona jernih, waktu sakral, atau bahkan jam perubahan. Bukan dramatis, ada dasar biologisnya, hormon stres lebih rendah, fokus alami lebih tinggi, dan otak belum kecampur noise. Ada dasar psikologisnya, keputusan lebih rasional, niat lebih konsisten, dan mental lebih stabil. Ada pula dasar sosialnya, tidak ada interupsi, tidak ada distraksi, tidak ada kompetisi. Yang membuat ini penting untuk dibahas adalah satu hal sederhana. Orang yang merasa hidupnya stagnan biasanya bukan kurang kerja keras, tapi kurang momen untuk berhenti, mengatur ulang dan mengambil arah baru. Dan momen itu paling mudah ditemukan saat dunia masih diam. Kalau kamu merasa sering capek tapi nggak benar-benar maju, banyak rencana tapi jarang jalan, atau fokusmu gampang buyar tiap hari, maka rahasia jam 5 pagi ini bisa jadi titik balik yang selama ini kamu cari. Karena inti dari kebiasaan ini bukan soal bangun lebih cepat. Intinya adalah siapa dirimu ketika hari masih belum dimulai, dan bagaimana momen itu menentukan cara kamu menjalani seluruh harimu. Realita paling jujur yang banyak orang alami hari ini adalah rasa kewalahan. Bangun tidur langsung diserang notifikasi, pikiran penuh sebelum kaki menyentuh lantai, dan hari seolah berjalan tanpa jeda. Semua terasa mendesak, tapi sedikit yang benar-benar selesai. Kondisi seperti ini bukan hanya melelahkan, ini membuat hidup terasa seperti putaran tanpa arah. Dan yang paling mengganggu adalah perasaan bahwa kita sebenarnya mampu lebih, tapi tidak pernah punya ruang untuk memulai dengan benar. Di tengah kekacauan itu, ada satu momen yang sering terlewat. Waktu ketika dunia masih tenang. Ketika tekanan eksternal belum masuk, ketika pikiran belum terganggu arus informasi, mayoritas orang tidak menyadari bahwa momen krusial ini justru menentukan bagaimana sisa hari mereka berjalan. Saat hari dimulai dengan tergesa, sisanya otomatis ikut kacau. Saat hari dimulai tanpa kendali, sisanya terasa seperti bertahan hidup, bukan berkembang. Disinilah bangun jam 5 pagi menjadi relevan. Bukan sebagai tren atau gaya hidup, melainkan sebagai solusi yang menyentuh akar masalah, yaitu ketidakmampuan kita mengambil kembali kendali di awal hari. Bagi banyak mahasiswa, pekerja, atau siapapun yang mencoba membangun hidup yang lebih terarah, waktu ini memberikan kesempatan untuk melakukan sesuatu yang sulit ditemukan pada jam-jam lain, membuat keputusan penting tanpa tekanan, menyusun prioritas tanpa gangguan, dan menenangkan pikiran tanpa distraksi. Dan yang membuatnya semakin menarik adalah kenyataan bahwa banyak orang merasa kandas bukan karena kurang usaha, tapi mulai terlalu lambat, terlalu reaktif, dan terlalu dipengaruhi oleh ritme orang lain. Ketika hidup terus dikejar jadwal, notifikasi, dan tuntutan, sangat sedikit ruang yang tersisa untuk berpikir jernih. Konsep jam 5 pagi bukan tentang menjadi lebih rajin dari orang lain, tapi tentang menciptakan zona aman di mana pikiran bisa bekerja tanpa interupsi. Sebuah ruang yang memberi kesempatan untuk mengatur ulang arah sebelum tekanan hari itu datang. Sebuah momen yang sering dianggap sepele, padahal bisa menjadi pondasi perubahan terbesar yang selamanya dicari. Masalah terbesar dari gaya hidup modern bukan kurangnya kemampuan, tapi terlalu banyak kebisingan yang menggerus fokus tanpa kita sadari. Setiap kali membuka mata, kita langsung terlibat dalam perang kecil. Notifikasi yang berebut perhatian, pesan yang menuntut respon, tugas yang menunggu, dan pikiran yang berlari tanpa arah. Otak dipaksa bekerja sebelum siap. Energi terkuras sebelum sempat terkumpul. Dan tanpa sadar, kita menjalani hari dengan pola reaktif, bukan proaktif. Inilah alasan kenapa bangun jam 5 pagi sering dianggap sebagai strategi yang melawan arus. Ketika dunia masih tertidur,
ritme hidupmu sepenuhnya dalam kendali. Tidak ada gangguan eksternal yang mempengaruhi keputusanmu. Tidak ada suara dari luar yang mengalihkan fokusmu. Dan kondisi ini memberi ruang bagi otak untuk bekerja dengan kualitas terbaiknya. Secara biologis, otak manusia berada di fase paling stabil di awal pagi. Kortisol berada pada level yang membantu fokus, bukan menciptakan stres. Dopamin masih bersih dari overstimulasi, sehingga motivasi terasa lebih natural. Dan gelombang otak cenderung lebih tenang, membuat proses berpikir lebih jernih. Ini bukan sekadar teori. Banyak penelitian psikologi kognitif menunjukkan bahwa keputusan yang dibuat di pagi hari lebih konsisten dan tindakan yang dimulai sebelum distraksi muncul cenderung lebih mudah dijaga. Secara logis pun masuk akal. Jika 90% orang baru memulai hari pada jam 7 atau 8, maka bangun jam 5 memberi ruang eksklusif 2 hingga 3 jam tanpa kompetisi perhatian. Ruang yang sama bisa diisi untuk merapikan prioritas, menyelesaikan tugas paling penting lebih cepat, atau sekadar menenangkan pikiran agar tidak terseret arus stres panjang hari. Dan di sisi sosial, ini juga punya efek domino. Orang yang memulai hari lebih awal biasanya terlihat lebih tenang menghadapi tekanan. Mereka cenderung lebih siap, lebih terarah dan lebih stabil secara emosional. Ini bukan karena mereka superhuman, tapi karena mereka memulai hari dalam kondisi yang terorganisir. Mereka sudah selesai setengah jalan ketika orang lain baru mulai berlari. Dan jika kamu pernah merasa hari-harimu seperti pertandingan yang kamu mulai dengan telat, maka bangun jam 5 pagi adalah cara termudah untuk mengembalikan keunggulan. Ini bukan soal kuantitas jam bangun, tapi kualitas awal hari yang menentukan keberhasilan langkah berikutnya. Sekarang bayangkan, ketika otak sedang jernih, dunia masih sunyi, dan waktumu sepenuhnya milikmu. Apa yang bisa kamu bangun? Apa yang bisa kamu selesaikan? Dan lebih penting lagi, siapa diri yang muncul dalam keadaan seperti itu? Di titik ini, ada satu kenyataan yang sering mengejutkan banyak orang. Bangun jam 5 pagi bukan membuatmu punya lebih banyak waktu, tapi membuatmu menjadi versi dirimu yang tidak bisa muncul pada jam lain. Ini puncaknya. Bayangkan momen ketika kamu bangun lebih awal, pikiran masih bersih, dunia masih diam, dan kamu berdiri di ruang yang tidak ada seorang pun menuntut apapun dari dirimu. Di jam ini, kamu bukan lagi manusia yang dikejar-kejar tugas, bukan yang dipaksa merespon 1000 distraksi. Kamu adalah dirimu yang paling jernih. Keputusan paling penting dalam hidup hampir selalu lahir dari kondisi kepala yang tenang, bukan dari kesibukan. Dan jam 5 pagi memberikan kondisi itu secara alami. Ada cerita nyata dari banyak orang yang awalnya berantakan, mahasiswa yang nilainya jatuh, pekerja yang tertekan, bahkan pengusaha yang hidupnya kacau. Mereka bukan berubah karena ikut seminar motivasi, bukan karena gadget produktivitas, bukan karena ritual rumit. Titik balik mereka sederhana, memulai hari ketika dunia belum memulai. Dan ada satu analogi kuat yang sering membuat orang akhirnya paham. Bangun jam 5 pagi itu seperti datang ke perpustakaan kosong sebelum orang lain masuk. Saat semua kursi masih kosong, kamu bebas memilih tempat terbaik. Saat buku-buku masih rapih, kamu bebas menentukan apa yang ingin kamu pelajari. Saat tidak ada suara, otakmu bekerja dengan kualitas tertingginya. Itu sebabnya, kebiasaan ini tidak hanya mengubah jadwal, tetapi mengubah identitas. Di jam 5 pagi, kamu bukan sekedar bangun lebih cepat, kamu sedang mengambil alih hidupmu. Inilah benang merah yang merangkum seluruh kekuatan dari kebiasaan bangun jam 5 pagi. Awal hari menentukan kualitas seluruh harimu, dan kualitas hari menentukan arah hidupmu. Ketika kamu menguasai 90 menit pertama setelah bangun, kamu otomatis mengatur ritme mental, emosi, dan fokus yang akan terbawa sepanjang hari. Inilah prinsip utama yang sering diabaikan bukan karena orang tidak mengerti manfaatnya, tetapi karena mereka tidak pernah benar-benar merasakan dampaknya secara langsung. Bangun jam 5 pagi bukan sekedar aktivitas, tetapi fondasi mental. Jam ini memberi ruang untuk berpikir sebelum bertindak, merencanakan sebelum terburu, dan menata pikiran sebelum tuntutan datang. Ini adalah titik inisiasi yang menentukan apakah kamu menjalani hari sebagai seseorang yang dikendalikan keadaan atau seseorang yang memegang kendali. Dan menariknya, prinsip ini sangat berkaitan dengan fondasi finansial yang sebelumnya dibahas dalam video tentang 5 rutinitas keuangan sederhana. Di video itu, kamu belajar bahwa kebiasaan kecil yang konsisten seperti mencatat pengeluaran, membuat prioritas belanja, menyisihkan uang otomatis, bisa mengubah arah finansial seseorang secara signifikan. Nah, di pembahasan kali ini ada kaitan yang sangat jelas. Pengelolaan hidup yang baik selalu dimulai dari pengelolaan diri, dan rutinitas pagi adalah pintu masuknya.
Kalau rutinitas keuangan adalah cara mengatur aliran uang, maka bangun jam 5 pagi adalah cara mengatur aliran fokus, energi, dan kontrol diri. Keduanya sebenarnya satu paket. Rutinitas keuangan membangun stabilitas jangka panjang, rutinitas pagi membangun kejernihan jangka pendek yang diperlukan untuk mengambil keputusan. Itulah sebabnya, orang yang ingin mengatur hidup dengan benar akan mendapat manfaat besar ketika menggabungkan keduanya. Mereka punya ketenangan mental, arah yang jelas, dan disiplin yang stabil. Prinsipnya sederhana tapi kuat. Kendalikan pagi, maka kau mengendalikan keputusan. Kendalikan keputusan, maka kau mengendalikan hidup. Dan kalau kamu sudah menonton video rutinitas keuangan sebelumnya, kamu akan semakin paham bagaimana prinsip-prinsip ini saling mengunci dan memperkuat. Jika belum, sangat disarankan menontonnya, karena dua topik ini adalah fondasi penting untuk membangun hidup yang tertata, stabil, dan berkembang. Sekarang kita masuk pada bagian yang paling ditunggu. Bagaimana menerapkan kebiasaan bangun jam 5 pagi tanpa drama, tanpa rasa tersiksa, dan tanpa jatuh pada pola semangat di awal, hilang seminggu kemudian. Karena inti perubahan bukan pada jamnya, tapi pada sistem yang membuat kebiasaan itu bertahan. Insight utamanya ini, bangun jam 5 pagi hanya efektif kalau kamu tahu apa yang akan kamu lakukan setelah bangun. Banyak orang gagal bukan karena tidak kuat bangun, tapi karena tidak punya arah. Mereka bangun, lalu bingung mau ngapain, akhirnya kembali ke kasur. Jadi kita mulai dari pondasi yang benar. 1. Siapkan rencana 5 menit malam sebelumnya. Sebelum tidur, tulis 3 hal. 1 prioritas penting, 1 hal yang ingin diselesaikan lebih cepat, dan 1 hal untuk menenangkan diri, journaling, stretching, atau membaca. Begitu bangun, kamu langsung tahu apa yang harus dikerjakan, tidak ada ruang untuk ragu. 2. Gunakan golden window 30-60 menit setelah bangun. Inilah waktu paling jernih dalam sehari. Gunakan untuk hal-hal yang mempengaruhi arah hidup, belajar, membaca, menulis, merencanakan, atau menyelesaikan pekerjaan yang membutuhkan fokus tinggi. Jangan habiskan untuk scroll handphone. 3. Mulai dari jam yang masuk akal. Kalau langsung jam 5 pagi terasa berat, turunkan 15 menit demi 15 menit setiap beberapa hari. Yang penting konsisten, bukan heroik. 4. Bangun lingkungan yang mendukung. Jangan bergantung pada motivasi. Atur alarm jauh dari tempat tidur, redupkan lampu kamar sebelum tidur, dan hindari layar 30 menit sebelum tidur. Ini bukan sekedar tips, tapi mekanisme biologis untuk membantu otak masuk ke mode istirahat. 5. Jadikan momen ini sebagai ritual identitas. Ini bukan soal aku harus bangun pagi, tapi aku adalah orang yang memulai hari dengan sadar, bukan terburu-buru. Begitu identitas berubah, kebiasaan mengikuti. 6. 3 ritual pagi yang paling efektif. Brain priming, catat hal penting dan tujuan harian. Body awakening, gerakan ringan untuk membuka energi. Focus activation, kerjakan tugas terpenting 20-25 menit. Dengan sistem ini, bangun jam 5 pagi bukan lagi sekedar eksperimen, tapi strategi untuk membangun kendali, kejelasan, dan konsistensi. Saat momen pertama hari kamu stabil, seluruh hidup kamu mulai bergerak lebih terarah. Inilah garis akhirnya. Bangun jam 5 pagi bukan soal gaya hidup keren, bukan soal disiplin semu, tapi soal mengambil kembali kendali yang selama ini hilang sedikit demi sedikit tanpa kamu sadari. Ketika kamu memulai hari dalam keadaan tenang, terarah, dan jernih, seluruh keputusan di sepanjang hari ikut terbentuk oleh energi yang sama. Dan dari sinilah perubahan nyata biasanya mulai muncul, bukan dari motivasi besar, tapi dari ritme harian yang konsisten. Semua pembahasan tadi kembali ke satu pesan penting. Hidup yang tertata lahir dari pagi yang tertata. Kalau kamu ingin hari-harimu lebih jelas, lebih stabil, dan lebih produktif, mulailah dari hal paling sederhana yang bisa kamu lakukan besok pagi. Tidak perlu perfect, cukup konsisten. Kalau kamu merasa pembahasan ini membuka perspektif baru, pastikan kamu tetap mengikuti konten-konten berikutnya, karena akan banyak strategi sederhana lain yang bisa bikin hidupmu jauh lebih terarah. Tinggalkan komentar tentang bagian mana yang paling kena buat kamu, like videonya kalau bermanfaat, dan jangan lupa subscribe supaya kamu tidak ketinggalan pembahasan penting lainnya. Bangun lebih awal bukan soal mengubah jam tidur, ini soal mengubah arah hidup.